Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Habib dengan NIM 201012124 dan rekan saya Natasha Febrianti dengan NIM 20110512025. Kami dari UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi, akan memaparkan analisis prediksi pembatalan pemesanan hotel. Oke, di sini ada informasi dataset. Penelitian ini menggunakan dua dataset pemesanan hotel yang berasal dari City Hotel dan Resort Hotel. Dataset ini merupakan data pengamatan nyata dari dua hotel dengan klasifikasi bintang 4. Masing-masing dataset mewakili pemesanan hotel yang tiba antara 1 Juli tahun 2015 hingga 31 Agustus tahun 2017, termasuk data pemesanan berhasil dan dibatalkan. Semua variabel data yang terkait dengan identitas pelanggan dan juga hotel telah dihapus untuk menjaga privasi data. Selanjutnya di sini ada pengertian dari kolom-kolom dataset yang akan kita gunakan. Di sini akan ada 32 kolom, ini 8 pertama. Lalu di sini 9 hingga 16. Lalu 17 hingga 24. Dan yang terakhir kolom ke-25 hingga 32. Pertama-tama, kita akan melakukan persiapan dengan mengimpor library. Library yang kita impor di sini ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, sklearn, Missing No, dan Warnings. Selanjutnya, kita melakukan reading data. Di sini, kita menggunakan file yang sudah kita impor ke Google Colab-nya dengan nama hotelbookings.csv. Lalu di sini ada tampilan 5 data teratas dari dataset yang kita punya. Selanjutnya, di sini kita menggunakan fungsi describe untuk menampilkan statistik deskriptif dari data frame atau series berikut rangkuman sentral tendensi dan sebaran dari dataset. Selanjutnya, kita gunakan fungsi info untuk melihat nomor indeks beserta tipe datanya. Bisa dilihat di sini ada 32 data dengan 31 ditambah 0. Lalu di sini bisa dilihat bahwa kolom yang memakai tipe data float ada 4, lalu yang memakai tipe data integer ada 16, dan yang menggunakan tipe data objek ada 12. Selanjutnya, kita mengecek null. Di sini ternyata yang memiliki nilai null sebanyak 4 kolom, yaitu children, country, agent, dan company. Lalu selanjutnya di sini kita memasukkan nilai 0 pada null values. Setelah itu kita cek kembali dengan menggunakan visualisasi bar plot. Selanjutnya, kolom adult, babies, dan children tidak boleh 0 pada saat yang bersamaan. Jadi, kita akan drop record yang memiliki semua 0 pada kolom tersebut di waktu yang bersamaan. Bisa dilihat di sini masih ada nilai 0 yang bersamaan pada kolom adult, children, dan babies di record yang sama. Berikut tampilan saat sudah dibersihkan, tidak ada lagi nilai 0 yang bersamaan pada kolom adult, babies, dan children. Selanjutnya, kita masuk ke EDA, Exploratory Data Analysis. Di sini kita ingin tahu berasal dari negara mana tamu kita terbanyak. Di sini ada 5 teratasnya. Yang pertama ada PRT atau Portugal, lalu ada GBR atau Great Britannia, lalu ada FRA yaitu Prancis, ESP atau Spanyol, dan DUE atau Jerman. Bisa dilihat di sini bahwa tamu terbanyak berasal dari kode negara PRT atau Portugal dengan number of guests sebanyak
20.977. Selanjutnya ada how much do guests pay for a room per night. Bisa dilihat di sini ada visualisasi menggunakan box plot dengan sumbu X mewakili reserve room type dan ada sumbu Y menunjukkan ADR atau average daily rate. Angka tersebut menunjukkan bahwa harga rata-rata per kamar tergantung pada jenisnya, standar deviasinya, dan faktor musimnya. Karena beda musim, beda juga harganya. Selanjutnya ada which are the most busy month. Dengan kode di sini menampilkan dua tabel yang sebelah kiri untuk resort hotel dan yang sebelah kanan untuk city hotel. Di sini bisa dilihat pada resort hotel yang paling sibuk adalah pada bulan Agustus dengan number of guests sebanyak 3.257. Dan City Hotel sama juga pada bulan Agustus dengan number of guests sebanyak 5.367. Kemudian ini tampilan ketika tabelnya digabungkan. Lalu di sini ada tampilan ketika tabelnya digabungkan dan disortir berdasarkan bulannya. Selanjutnya di sini ada visualisasi bulan dengan pengunjung terbanyak dengan diagram baris. Bisa dilihat di sini, City Hotel memiliki lebih banyak tamu selama musim semi dan musim gugur, ketika harganya juga tertinggi. Pada bulan Juli dan bulan Agustus, jumlah pengunjung lebih sedikit meskipun harganya lebih murah. Jumlah tamu untuk resort hotel turun sedikit dari bulan Juni hingga September, yang juga merupakan saat harganya tertinggi. Kedua hotel tersebut memiliki tamu paling sedikit selama musim dingin. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Natasha. Visualisasi selanjutnya, kita akan melihat berapa lama orang akan menginap di hotel. Untuk dapat melihat visualisasi tersebut, yang pertama kita akan menggunakan fungsi filter untuk melakukan penyaringan data pada kolom is cancel sama dengan 0, yang artinya data booking tidak dibatalkan. Kemudian, hasil filter tersebut akan dimasukkan ke dalam data frame dengan nama data, dan berikut hasil untuk menampilkan 5 data teratas. Next. Kedua, kita dapat membuat kolom baru di data bernama total nights yang didapat dari kolom stay in weekend nights atau jumlah malam di mana tamu memesan pada weekend, ditambah kolom stays in week nights atau jumlah malam tamu memesan pada weekdays. Berikut hasil 5 data teratasnya. Next. Ketiga, kita dapat gunakan gabung beberapa kolom yaitu total nights dan juga hotel menggunakan fungsi group by yang akan kita hitung jumlahnya menggunakan fungsi aggregate count dan dimasukkan ke dalam data frame stay. Selanjutnya kita akan menyeleksi data dari baris 0 sampai baris sebelum 3 atau baris kedua. Kita juga akan mengganti nama kolom is cancelled menjadi number of stays atau jumlah lama menginap. Berikut untuk hasilnya. Next. Dan berikut untuk visualisasinya. Agar lebih mudah dipahami, kita membuat visualisasi menggunakan library Plot Express dalam bentuk bar chart dengan sumbu X yaitu kolom total nights, sedangkan untuk sumbu Y yaitu number of stays yang akan dibedakan berdasarkan jenis hotel atau warnanya. Dan dapat dilihat, hotel dengan tipe City Hotel memiliki jumlah lama menginap terlama yaitu 10.983 malam, sedangkan untuk Resort Hotel hanya 6.579 malam. Next. Proses selanjutnya yaitu kita akan melakukan data pre-processing atau proses manipulasi serta penghapusan data sebelum digunakan untuk memastikan dan juga meningkatkan hasil analisis data. Yang pertama kita akan menghapus kolom yang tidak akan digunakan dan berikut untuk hasilnya. Next. Kedua, agar lebih mudah dalam melakukan analisis data, kita akan membuat numerik dan juga kategorial data frame,
di mana kita akan mengubah tipe data dari tiap kolom menjadi bukan numerik atau kategorial. Di antaranya kolom berikut yang akan dimasukkan ke dalam data frame dengan hasil seperti berikut. Next. Selanjutnya, kita akan memecah atau memisahkan kolom reservation status date menjadi kolom tahun, kolom bulan, dan juga kolom hari, yang hasilnya akan seperti berikut. Kemudian, kita akan menampilkan nilai unik dari setiap kolom, di mana nilai unik ini akan dijadikan parameter dalam penggabungan data menjadi nilai numerik. Next. Keempat, setelah kita mengetahui data unik dari setiap kolom, kita akan mengelompokkan data dan juga mengubahnya menjadi data numerik. Contohnya, di sini, pada kolom hotel itu akan terdapat dua tipe, di antara resort hotel yang akan di-encoding atau diubah menjadi 0, sedangkan city hotel di-encoding menjadi 1, dan begitu seterusnya. Next. Kelima, kita akan melakukan normalisasi data atau proses membuat variabel untuk memiliki nilai rentang yang sama. Dimulai dengan menghapus kolom is cancelled dari data frame DF yang akan dimasukkan ke dalam data frame normalisasi bernama num_df. Kemudian kita akan menghitung standar deviasi setiap kolom dan didapatkan hasilnya seperti gambar berikut. Next. Selanjutnya, dari tiap kolom akan dihitung menggunakan library NumPy dan juga logaritma, yaitu num.log. np.log. Kemudian dari kolom ADR atau rata-rata harga harian terdapat nilai kosong, maka dapat kita isi menggunakan nilai rata-ratanya. Boleh di next. Tahapan ke-6 yaitu splitting data menjadi data testing dan juga data training dengan menggunakan data frame X dan juga Y. Tapi sebelum itu kita akan mengisi data frame, di mana untuk data frame X diisi dengan penggabungan data numerik dan juga data kategorial menggunakan library pandas dan juga fungsi concat. Sedangkan untuk data frame Y akan diisi dengan kolom is cancelled dari data frame DF. Kemudian, untuk melihat dimensional data, kita dapat menggunakan fungsi shape dari library NumPy. Dapat dilihat untuk dimensi dari data frame X, yaitu memiliki 119.210 baris dan 26 kolom, sedangkan dimensi dari data frame Y hanya memiliki baris yang jumlahnya sama. Dalam melakukan pembagian data, kita akan membagi tiap data frame X dan juga data frame Y untuk memiliki data training dan juga testing. Bagian data testing sebanyak 30% dan training itu sebanyak 70%. Dan berikut untuk 5 data teratas dari X-Train. Dan untuk X-Test itu terdapat 5 data teratas dari Y-Train dan juga Y-Test. Next. Proses selanjutnya yaitu model building, di mana dalam studi kasus kali ini kami akan menggunakan 4 model untuk mengetahui akurasi dari dataset. Model pertama yang akan kami gunakan yaitu adalah logistic regression, di mana model ini merupakan model klasifikasi untuk mencari hubungan antara suatu variabel independen dan juga variabel dependent. Untuk memudahkan dalam mengakses model, kita akan mengubah fungsi logistic regression menjadi LR, kemudian kita akan menyesuaikan model pada data X-train dan juga Y-train. Kita dapat menggunakan data testing untuk membuat prediksi pada set task. Selanjutnya dapat kita mengetahui evaluasi kerja model menggunakan akurasi score dengan parameter Y-test dan juga Y-prat dari model logistic regression. Kemudian kita dapat menghitung dan mendeskripsikan kinerja sebuah penggolongan klasifikasi menggunakan confusion matrix dengan parameter yang sama, yaitu Y-test dan juga Y-prat. Yang terakhir kita menggunakan dan juga menghitung matriks evaluasi kerja yang akan menghasilkan tabel yang terdiri dari precision, recall, F1 score, support, akurasi, macro average, dan juga weight average. Dari ketiga fungsi tersebut dapat kita print hasilnya dan dihasilkan bahwa akurasi score dari model ini sebesar 0,81 sekian. Dan berikut untuk confusion matrix-nya. Dan dari classification report didapat bahwa performa training di model tersebut didapat sebesar 81%, sedangkan performa testingnya sebesar 80%. Next. Model kedua adalah K-Neighbors Classifier atau disebut KNN, di mana model
yang menggunakan algoritma supervised dengan tujuan untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan juga training sampel. Untuk tahapan ini akan sama seperti model sebelumnya, hanya dibedakan pada fungsi yang digunakan, yaitu fungsi K-neighbor classifier yang diubah menjadi KNN. Kemudian menggunakan fungsi yang sama, yaitu akurasi score, confusion matrix, dan juga classification report, dan didapatkan akurasi skornya sebesar 0,8 sekian, sedangkan confusion matrix-nya dapat dilihat seperti tabel berikut. Kemudian untuk classification report-nya dapat bahwa performa training dan performa testingnya memiliki nilai yang sama, yaitu sebesar 89%. Next. Model ketiga yaitu model decision tree, di mana model ini merupakan model yang dapat digunakan untuk memprediksi kelas atau nilai dari variabel target. Untuk tahapan model ini hampir sama seperti dua model sebelumnya, hanya diubah fungsi yaitu decision tree menjadi DTC. Kemudian didapatkan dari akurasi skornya sebesar 0,94 sekian. Sedangkan untuk classification report-nya itu didapatkan untuk performa training dan juga performa testing itu memiliki nilai yang sama sebesar 94%. Next. Untuk model yang terakhir yaitu gradient boosting classifier, di sini didapatkan bahwa untuk akurasinya itu sebesar 0,91 sekian, dan untuk classification report-nya untuk performa training dan juga performa testing itu memiliki nilai 91%. Next. Kemudian dari keempat model yang telah dibuat dan diketahui dari nilai akurasinya, maka kita dapat bandingkan keempat model tersebut dengan tabel yang dibuat dari library Pandas yang terdiri dari dua kolom, yaitu model dan juga skor. Selanjutnya isi dari baris tabel akan diurutkan berdasarkan akurasi skor dari yang terbesar. Dan di sini bisa perbandingannya. Next. Kemudian jika sebelumnya hasil perbandingan dibuat dalam bentuk tabel, di sini agar lebih mudah dipahami akan dibuat dalam bentuk visualisasi menggunakan library plot express dalam bentuk bar chart dengan sumbu X yaitu kolom skor, sedangkan sumbu Y yaitu model dengan memberi judul grafik perbandingan model. Di mana dari visualisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa model terbaik dari keempat model yang telah diterapkan adalah model decision tree dengan nilai akurasi tertinggi yaitu senilai 94%. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya. Oke, sekian pemaparan analisis prediksi pembatalan pemesanan hotel dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.